dalil oleh KPK prosedur penetapan tersangka dan yang lainnya. Iya, tadi KPK sampaikan bahwa mereka mengacu kepada KUHP lama sehingga menjadi pembenaran terkait dengan surat penetapan yang tidak diserahkan, kemudian pasalnya yang masih menggunakan pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Tipikor dan pasal 55 KUHP lama, semestinya kan itu sudah dicabut ya. Kami ingin tunjukkan bahwa ada surat panggilan dari KPK yang mereka justru sudah mengacu kepada KUHP baru ya. Di sini disampaikan bahwa berdasarkan pasal 143 huruf D Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP, saksi berhak dan lain sebagainya. Jadi mereka tidak konsisten. Di satu sisi mereka menggunakan bahwa proses hukum ini menggunakan KUHP dan KUHP lama. Tetapi di sisi yang lain mereka menggunakan KUHP dan KUHP yang baru. Nah, kalau kita lihat di dalam surat pemberitahuan penetapan itu pun mereka mencantumkan secara jelas di dalam dasar penetapan ya. Di situ mereka sebutkan ada KUHP baru dan ada KUHP lama. Ada KUHP baru dan ada KUHP dan KUHP baru. Seperti itu. Nah, kemudian terkait dengan yang mereka sampaikan mengenai laporan hasil pemeriksaan investigatif. Pertama, mereka kemarin sampaikan juga bahwa kuota haji itu masuk ke dalam komposisi atau masuk ke dalam lingkup keuangan negara. Padahal kuota haji itu hanyalah administratif sifatnya yang diberikan oleh Saudi kepada Indonesia, tidak bisa menjadi aset, tidak bisa dinilai dengan uang, tidak bisa juga sebagai dikatakan sebagai kekayaan negara. Karena setiap tahun itu kuota selalu bersisa dari 110-an sampai hampir 1000. Nah, setiap kuota yang bersisa tidak pernah bisa diuangkan, hilang. Bahkan di dalam MOU itu kan Saudi sendiri juga bersama-sama Indonesia berdasarkan perhitungan teknis menentukan kuota itu. Jadi itu adalah pemberian Saudi, di mana Saudi pun berhak untuk menghapus sebagian, merubah sebagian atau keseluruhan terhadap kuota yang diserahkan tersebut. Kalau kita ingat COVID tidak berangkat semuanya. Nah, sekarang juga ada isu terkait dengan perang geopolitik yang kemungkinan jamaah haji 2026 juga akan berubah. Ya, dilihat dari situasi yang ada. Artinya ini bukanlah aset negara. Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam surat jawaban mereka termasuk dalam duplik disebutkan bahwa hasil pemeriksaan investigatif itu disimpulkan adanya penyimpangan. Nah, penyimpangan yang pertama mereka katakan dalam proses penetapan kuota haji tambahan. Nah, sementara penetapan kuota haji khusus tambahan ini ditentukan oleh Saudi. Yang kedua, berdasarkan dengan pagu yang sudah ditentukan oleh DPR RI. Pada saat MOU ditandatangani, Ketua Komisi 8 DPR RI dan BPKH ikut hadir. Ya, artinya bukan hanya berdasarkan keinginan Menteri Agama semata, dan berdasarkan perhitungan teknis demi keselamatan jamaah, dan itu dapat diuji. Yang kedua, mereka sebutkan penyimpangan dalam proses pengisian kuota haji khusus tambahan. Terkait proses pengisian kuota ini, itu bukan tupoksinya Menteri Agama, itu adalah tupoksi Dirjen PHU, ya. Tetapi kita lihat tidak dijadikan, tidak ada proses hukum terhadap yang bersangkutan. Kemudian ada aliran dana. Nah, kita tahu juga pihak-pihak yang sudah mengembalikan uang. Kalau bicara soal aliran dana, tidak pernah ada aliran dana yang diambil daripada Gus Yakut. Bahkan tadi disampaikan barang bukti itu tidak ada sama sekali berupa aliran dana. Kira-kira seperti itu. Mel, tadi kan juga disampaikan nilai kerugian negara di kasus ini dari KPK baru disebutkan hari ini 622 miliar gitu. Dari tim PH melihat perhitungannya itu seperti apa? Ya, tentu kita masih mempertanyakan ya keabsahan tentang hitungan kerugian negara itu, karena kami melihat dari jawaban ini pun sifatnya belum hasil audit, tetapi masih hasil pemeriksaan investigasi gitu ya. Nanti kita pasti akan masuk ke wilayah pembuktian itu, kita akan mempertanyakan, tapi yang pasti dari penetapan tersangka yang dilakukan terhadap Gus Yakut, hasil audit itu belum pernah ada. Hasil audit itu tidak pernah muncul. Ya, artinya Gus Yakut ditetapkan tersangka tanpa adanya kerugian negara, ya, karena di awal tadi mereka bahkan menyebut 1 triliun, 1,6, pada akhirnya di 600, dan itu juga kami juga masih bertanya.
Jadi perhitungannya itu belum terima ya Mbak? Tentu, justru. Jadi sebelum kami menerima, tentu kita masih mempertanyakan apakah itu hanya laporan sementara, gitu, atau hanya laporan berkala, atau masih LHP. Karena di dalam surat ini kita lihat bukan LHP ya. BPK nomor 36/SR/Waka itu kan bukan LHP. Gitu. Jadi kita pun masih mempertanyakan. Tapi kita karena ini adalah sidang pra peradilan, tentu kita wilayahnya di wilayah pra peradilan bahwa kerugian negara ini tidak pernah ada. Mbak, untuk persiapan besok gimana? Ya, tentu kita sudah menyiapkan seluruh bukti-bukti terkait yang tadi saya sampaikan. Mereka sejak awal juga sudah menerapkan KUHP yang baru. Ketika penetapan tersangka kita tidak diserahkan, lalu surat pemberitahuan itu 1 hari setelah surat penetapan tersangka itu diterbitkan, itu adalah ketentuan di KUHP baru. Jadi mereka sebenarnya sudah menerapkan KUHP baru, tetapi demi pembenaran mereka katakan mereka menggunakan KUHP lama. Bahkan di dalam surat-surat yang lain pun mereka sudah menggunakan KUHP yang baru. Itu tentu kita siapkan. Lalu terkait dengan wilayah yang lain seperti penetapan tersangka, audit, KMA yang mereka jelas-jelas akui ya. Jadi ada beberapa hal yang mereka akui hari ini. Yang pertama, bahwa benar yang menetapkan tersangka itu adalah pimpinan. Padahal melalui undang-undang KPK itu sendiri sudah diamandemen, pimpinan bukan lagi sebagai penyidik, tapi yang menetapkan itu adalah artinya bukan pihak yang berwenang, ya. Pihak yang tidak berwenang mendelegasikan. Nah, tentu ini menjadi sebuah catatan adanya prosedur yang cacat. Nah, kemudian kami juga sudah siapkan ahli. Tentu apa yang mereka sampaikan di dalam jawaban dan duplik hari ini kita akan challenge besok dengan ahli yang ada. Bocoran ahlinya siapa sih? Ya, insya Allah besok ya, teman-teman ya. Ada berapa orang? Kemungkinan besok kita ada 3 atau 4. Ya. Subscribe, share, like, and comment. 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 Subscribe, share, like, and comment.